pembelajaran dengan penekanan pada gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik ada 3 macam, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Penjelasan ketiga gaya belajar tersebut dikemukakan oleh Bobby de Porter dan Mike Vernadsky yang dikutip dalam buku Mendesain Kegiatan Belajar Mengajar Begitu Menghibur, Metode Edutainment Menjadikan Siswa Kreatif dan Nyaman di Kelas, yang ditulis oleh Muhammad Saleh Hamid tahun 2011. Ketiga gaya belajar ini sangat penting diketahui oleh guru, mahasiswa, calon guru, dan orang tua. Pertama, gaya belajar visual. Peserta didik dengan gaya belajar visual adalah peserta didik yang memiliki tipe belajar dengan baik jika menggunakan indera penglihatan. Dengan perkataan lain, gaya belajar visual ialah gaya belajar yang merupakan kombinasi antara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi belajar dengan cara melihat. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual biasanya dapat mengembangkan cara-cara auditorial dan kinestetis dengan berbicara mengenai berbagai hal serta melakukannya dengan gerak tubuh. Misalnya, setelah menghadiri suatu seminar, peserta didik kemudian menceritakan hasil seminar kepada seseorang secara rinci dengan menggunakan tangan dan tubuh untuk menekankan hal-hal maupun informasi yang penting. Ciri-ciri peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Pada intinya, tipe belajar peserta didik dengan gaya visual ini bisa dengan mudah menerima materi pelajaran melalui sesuatu yang dilihatnya. Ada beberapa ciri peserta didik dengan gaya belajar visual, yaitu 1. Rapi dan teratur. 2. Berbicara dengan tepat. 3. Pengatur dan perencana jangka panjang yang baik. 4. Teliti terhadap hal yang detail. 5. Mementingkan setiap penampilan atau saat presentasi. 6. Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya ada dalam pikiran. 7. Mengingat hal yang dilihat daripada yang didengarkan. 8. Mengingat dengan asosiasi visual. 9. Biasanya tidak terganggu dengan suara yang bising. 10. Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali ditulis, sehingga sering minta bantuan orang lain untuk mengulangnya. 11. Pembaca cepat yang tekun. 12. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 13. Membutuhkan tujuan dan pandangan yang menyeluruh dan bersikap waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu kegiatan. 14. Mencoret-coret tanpa arti selama mengikuti pelajaran atau berbicara di telepon. 15. Lupa menyampaikan pesan verbal atau bahasa kepada orang lain. 16. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat seperti ya atau tidak. 17. Lebih suka melakukan demonstrasi atau mempraktikkan sesuatu daripada berpidato. 18. Seringkali mengetahui hal yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai memilih kata-kata. 19. Kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika ingin memperhatikan suatu topik. Cara membelajarkan peserta didik dengan gaya belajar visual, yakni menghadapi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual ini
guru perlu memperhatikan keenam hal berikut ini. 1. Menggunakan kertas dengan tulisan berwarna untuk menggambar grafik. Grafik berisi informasi penting, dipajang di sekeliling ruangan pada saat guru menyajikannya dan pada saat melaksanakan pembelajaran merujuk pada grafik tersebut. 2. Mendorong peserta didik untuk menggambarkan informasi dengan menggunakan peta, diagram, dan warna. Memberikan waktu yang cukup untuk membuat semua itu. 3. Berdiri tenang saat menyajikan segmen informasi dan bergeraklah di antara segmen tersebut. 4. Membagikan salinan frasa-frasa kunci atau garis besar pelajaran, lalu menyisakan ruang kosong untuk catatan. 5. Memberikan kode warna untuk bahan pelajaran dan perlengkapan, serta memotivasi peserta didik untuk menyusun pelajaran dengan aneka warna. 6. Menggunakan bahasa ikon dalam presentasi dengan menciptakan simbol visual yang memiliki konsep kunci. Kedua, gaya belajar auditori. Peserta didik dengan gaya belajar auditori dapat belajar dengan baik melalui indera pendengaran. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengombinasikan kemampuan menyerap, mengatur, dan mengolah informasi belajar dengan cara mendengarkan. Pengertian tentang tipe auditori ini memiliki dua makna, yaitu gaya pemahaman primer lewat pendengaran dan kemampuan membayangkan atau menggambarkan sesuatu yang sebagian besar ada pada modalitas pendengaran. Ciri-ciri peserta didik dengan gaya belajar auditori diantaranya: 1. Berbicara pada diri sendiri ketika bekerja. 2. Mudah terganggu dengan suara bising atau mendengarkan orang yang ribut. 3. Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan ketika membaca. 4. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 5. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada irama dan warna suara. 6. Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. 7. Berbicara dalam irama yang terpola. 8. Biasanya pembicara yang fasih. 9. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat hal yang didiskusikan daripada yang dilihat. 10. Suka berbicara. 11. Suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. 12. Mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visualisasi, seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu dengan yang lainnya. 13. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. 14. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Cara membelajarkan peserta didik dengan gaya belajar auditori. Dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru ketika menghadapi peserta didik dengan gaya belajar auditori. 1. Menggunakan variasi vokal seperti perubahan nada, kecepatan, dan volume dalam presentasi atau menjelaskan. 2. Mengajarkan sesuai dengan cara guru menguji. Jika guru menyajikan informasi dalam urutan atau format tertentu, guru menguji informasi itu dengan cara yang sama. 3. Menggunakan pengulangan, lalu minta peserta didik menyebutkan kembali konsep kunci dan petunjuk. 4. Setelah setiap segmen pendidikan disampaikan, guru minta peserta didik memberitahukan teman di sebelahnya mengenai suatu hal yang telah dipelajarinya. 5. Menyajikan konsep kunci atau minta peserta didik mengarang lagu mengenai konsep itu. 6. Menggunakan musik sebagai aba-aba untuk kegiatan rutin, misalnya musik sirkus untuk membereskan pekerjaan.
Ketiga, gaya belajar kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar ini dapat memahami pelajaran dengan baik jika menggunakan gerakan atau sentuhan. Dengan perkataan lain, gaya belajar kinestetik merupakan kombinasi antara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Peserta didik pada saat melakukan suatu aktivitas pasti disertai gerakan dan interaksi dengan kelompok. Untuk berbicara dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, sebaiknya guru menggunakan suara keras, mengatur atau mengubah-ubah nada untuk menekankan bagian-bagian penting dan dengan irama. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik mempunyai ciri-ciri. 1. Berbicara dengan perlahan. 2. Menanggapi perhatian fisik. 3. Menyentuh orang untuk mendapat perhatiannya. 4. Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. 5. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 6. Mempunyai perkembangan otot-otot awal yang besar. 7. Belajar melalui manipulasi dan praktik. 8. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 9. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. 10. Banyak menggunakan isyarat tubuh. 11. Tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. 12. Tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka pernah berada di tempat itu. 13. Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. 14. Menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot atau cerita. 15. Mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. 16. Memiliki tulisan yang jelek. 17. Ingin melakukan sesuatu. 18. Menyukai permainan yang menyibukkan. Cara membelajarkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Menghadapi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, guru perlu menggunakan alat bantu untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan menekankan konsep-konsep kunci, menciptakan stimulasi konsep agar peserta didik mengalaminya, memberikan bimbingan paralel dengan duduk di sebelahnya, bukan di depan atau di belakangnya, mencoba berbicara dengan setiap peserta didik secara pribadi setiap harinya, sekalipun hanya dalam bentuk salam saat ia masuk atau ketika hendak melakukan komunikasi alami di luar kelas, memperagakan konsep sambil memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajarinya langkah demi langkah, menceritakan pengalaman pribadi dari berbagai sumber mengenai wawasan belajar dan memotivasi untuk melakukan hal yang sama.